James, follow Koba now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan film Planet of the Apes yang kedua, berjudul Dawn the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 2014. Buat yang belum menonton alur pertama, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena film ini saling berkaitan. Film ini berlatar 10 tahun setelah Caesar dan kawanannya berhasil kabur ke hutan. Di hutan, Caesar berhasil membuat kerajaan kera dan hidup dengan damai. Sementara itu, manusia diambang kepunahan sejak pandemi flu simian yang disebabkan oleh virus ALZ-113. Virus tersebut berasal dari obat penyakit Alzheimer yang diuji cobakan pada kera 10 tahun yang lalu. Tapi sayangnya terjadi insiden yang membuat salah seorang peneliti terkena obat tersebut. Dan dialah orang pertama yang mengidap flu simian. Pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan lumpuhnya fungsi pemerintahan, kerusuhan di mana-mana, dan peradaban manusia diambang kepunahan. Sementara itu, kawanan kera yang dipimpin oleh Caesar sedang bersiap untuk melakukan perburuan kepada sekelompok rusa. Termasuk anaknya Caesar yang bernama Blue Eyes juga ikut dalam perburuan tersebut. Lalu Caesar pun memberi aba-aba untuk menyerang. Caesar merasakan ada sesuatu yang berbahaya dan meminta anaknya tetap di sampingnya. Tapi Blue Eyes tak menurut dan mendekati rusa yang jatuh tadi. Lalu tiba-tiba Koba pun berhasil membunuh beruang tersebut. Dan Blue Eyes masih selamat meskipun mendapat luka cakaran di dadanya. Setelah itu para kera kembali ke desanya, dan ternyata mereka sudah beranak pinak. Terlihat Morris sedang mengajari anak-anak kera membaca sebuah tulisan, "Kera tidak membunuh sesama kera." Tidak lama kemudian Caesar pun dipanggil, yang ternyata istrinya yang bernama Cornelia baru saja melahirkan seekor bayi laki-laki. Sambil bersantai, Caesar bercerita dengan Morris pakai bahasa isyarat. Mereka sedang membicarakan manusia dan bertanya-tanya apakah manusia masih hidup, karena sudah 2 tahun lamanya tidak ada tanda kehidupan dari manusia. Sementara itu, Blue Eyes dan Ash, anaknya Rocket, sedang berjalan pulang dari menangkap ikan. Tiba-tiba, mereka bertemu seorang manusia yang bernama Carver yang langsung ketakutan dan menembak Ash. Suara tembakan itu terdengar sampai ke desa kera. Para kera pun terbangun dan langsung mendatangi sumber suara tersebut. Sementara itu, Carver yang panik langsung memberitahukan teman-temannya. Mereka semua ketakutan karena tiba-tiba diserbu oleh kawanan kera. Tapi Caesar memerintahkan semua kera untuk tetap tenang. Terlihat Rocket yang menangis sambil memegangi anaknya yang terkena luka tembakan. Malcolm mengatakan jika mereka tidak ada niat buruk sedikit pun. Lalu Malcolm meminta teman-temannya untuk menurunkan senjata. Dan perlahan-lahan dia mencoba mendekati Caesar dan tiba-tiba saking paniknya, salah satu tas mereka terjatuh dan diambil oleh Maurice. Setelah para manusia pergi, Caesar pun menyuruh Koba untuk mengikuti mereka. Sesampainya di pos karantina, Malcolm melapor ke temannya yang bernama Dreyfus.
dan mengatakan kalau mereka berhasil memeriksa bendungan yang ternyata masih bagus dan bisa menghasilkan listrik dan hanya butuh sedikit perbaikan. Saat perjalanan ke markas, mereka bercerita jika mereka menemukan kawanan Kera yang bisa berbicara. Agar tidak membuat kegaduhan, Dreyfus meminta mereka untuk merahasiakan apa yang barusan terjadi. Setelah sampai di markas, terlihat Koba dan anak buahnya berhasil mengikuti dan menemukan markas manusia. Sementara itu, Maurice menemukan buku gambar, foto ibu dan anak di dalam tas yang diambilnya. Lalu Koba yang sudah sampai pun melaporkan apa yang dilihatnya, dan mengusulkan menyerang manusia untuk balas dendam karena telah menembak anak roket. Tapi Caesar menenangkan para Kera, karena perang hanya akan merusak apa yang telah mereka bangun. Koba pun mendatangi Caesar, ia berjanji akan mengikuti apa yang dikatakan olehnya. Karena Caesar sudah berjasa telah menyelamatkannya dari laboratorium. Tapi yang Koba inginkan adalah menunjukkan seberapa kuatnya bangsa Kera. Mendengar itu, Caesar mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Koba. Malcolm pun mendatangi Caesar sendirian, dan manusia di sana terkejut ketika Caesar berbicara dengan lantangnya. Para Kera tidak akan mulai perang duluan, tapi pastinya Kera akan melawan jika manusia menyerang. Sebelum mereka pergi, anak Caesar mengembalikan tas yang mereka dapatkan dengan semua isinya yang masih lengkap. Do not come back. Ape home. Kejadian itu membuat manusia mulai ketakutan. Dreyfus pun mencoba menenangkan warganya dan mengatakan jika mereka semua akan baik-baik saja karena di sana ada banyak persediaan senjata. Setelah itu Dreyfus menemui Malcolm. Tidak ada pilihan lain, mereka harus mengaktifkan bendungan tersebut, dan itu artinya manusia harus berhadapan lagi dengan kaum Kera. Akhirnya mereka pun berangkat. Di tengah derasnya hujan, mereka pun sampai di tengah hutan. Malcolm pun mengatakan kalau dia tidak kembali dalam 2 jam, mereka harus kembali lagi ke kota. Malcolm pun terus berjalan, dan sampailah dia di gerbang desa bangsa Kera. Malcolm dibawa ke dalam desa dan dipertemukan dengan Caesar. Di sana Malcolm mengutarakan tujuan ia datang ke desa bangsa Kera, meskipun Koba tidak percaya kepadanya. Lalu Malcolm pun membawa mereka ke bendungan dan menjelaskan rencananya untuk memperbaiki mesin tersebut, agar manusia bisa mendapatkan listrik kembali. Malcolm pun berjanji untuk tidak mengganggu rumah Caesar, dan ia butuh izinnya untuk membawa beberapa orang untuk memperbaiki mesin tersebut. Caesar pun mengizinkannya, tapi dengan satu syarat, manusia tidak boleh membawa senjata. Di malam harinya, Koba yang tidak setuju dengan keputusan Caesar, karena manusia akan jauh lebih berbahaya jika mereka mendapatkan listrik. Caesar pun mengatakan jika ia menolaknya maka manusia akan memaksa dan akan memulai peperangan. Maka dari itu dia membiarkan manusia melakukan pekerjaannya, agar semuanya damai dan tidak ada Kera yang tewas. Human work. Malam itu Malcolm dan yang lainnya mulai bermalam di hutan. Dan Garver mulai menyalahkan para Kera atas matinya jutaan umat manusia akibat wabah flu simian. Tapi menurut Ellie ini semua bukan kesalahan Kera, karena virus itu dibuat oleh manusia. Sementara itu di desa Kera, terlihat Cornelia yang sakit keras karena baru melahirkan. Lalu keesokan paginya para Kera mulai mengawasi pekerjaan manusia. Sementara itu Koba bersama 2 Kera lainnya pergi ke kota manusia. Koba semakin tidak percaya dengan manusia ketika ia melihat truk yang membawa banyak senjata.
Padahal sebenarnya manusia tidak berniat untuk berperang. Mereka hanya mengecek senjatanya untuk memastikan masih berfungsi atau tidak. Sampai akhirnya Koba masuk ke gudang senjata dan bertemu dua manusia yang sedang berada di sana. Holy shit. Should we shoot him? Maybe. Yeah, I don't know. I think he's hungry. Get out of here, stupid monkey! On your way, go! Karena dia dianggap tidak berbahaya, dua orang itu membiarkan Koba pergi. Di dalam saluran bendungan, Malcolm menemukan kayu yang membuat aliran air tersumbat. Setelah diledakkan, mereka pun terjebak dan tidak bisa keluar dari sana. Alex dan Ellie yang panik akhirnya meminta bantuan para kera untuk menyelamatkan mereka. Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar dan kawanannya karena sudah menyelamatkan nyawa mereka. Anak Caesar yang paling kecil datang main-main menghampiri mereka. Tanpa sengaja dia menemukan sepucuk senjata. Situasi damai pun menjadi kacau ketika Carver menodongkan senjatanya. Hey! No. No. No! I didn't know. Caesar pun melemparkan senjata itu ke danau dan rasa kepercayaan pada manusia pun hilang. Meskipun Malcolm mengatakan kalau ia tidak mengetahui masih ada senjata yang tersimpan. Human, leave now! Sesampainya di desa, kondisi Cornelia pun semakin parah. Lalu tidak lama kemudian, datanglah Malcolm bersama Ellie untuk meminta maaf dan berjanji akan mengusir Carver dari sana. Di sana mereka melihat Cornelia yang sedang sakit dan Ellie pun menawarkan bantuan untuk merawat dan memberikannya obat. Pada awalnya Caesar menolak, tapi Malcolm meyakinkan tidak semua manusia itu seperti Carver. Dan Ellie pun kembali meyakinkan Caesar untuk mengobati istrinya. You stay. One day. Ape will help. I need a little more time. One day! Karena melihat niat baik mereka, Caesar mengizinkan untuk menyelesaikan urusannya 1 hari lagi. Agar mempercepat pekerjaan, Caesar juga meminta para kera untuk membantunya. Tapi tidak bagi Blue Eyes yang masih marah karena adiknya telah diserang. See you tomorrow, asshole. Sesuai perjanjian, Carver pun diusir dari dalam hutan. Dia dimasukkan ke dalam mobil oleh Foster dan dikunci di sana. Sementara Koba yang baru kembali dari kota menanyakan kepada Blue Eyes di mana ayahnya berada. Mengetahui info kalau para kera membantu manusia di bendungan, Koba pun langsung ke sana dan mendorong Alex. Koba mengatakan kalau Caesar lebih cinta kepada manusia dibanding keluarga kera, bahkan anaknya sendiri. Caesar yang terpancing emosi langsung menyerang Koba. Ape, not kill. Ape, forgive me. Malam harinya di desa Kera, Caesar meminta pada anaknya untuk hanya mendengarkan perkataannya. Tapi Blue Eyes tidak menggubris dan langsung pergi dari sana. Dengan liciknya Koba pun mendekati Blue Eyes dan mengatakan jika ayahnya sudah tak mempercayainya lagi. Karena itulah Koba meminta Blue Eyes untuk melindungi ayahnya, karena ia khawatir manusia akan membunuhnya. Keesokan harinya Morris menemui Alex dan Alex memberikan buku komiknya sebagai rasa terima kasih karena telah menolongnya kemarin. Yesterday. Hanging out. Malcolm dan Ellie yang melihat hal itu semakin yakin kalau kera dan manusia bisa hidup berdampingan. Sementara itu Koba kembali mendatangi markas manusia. Koba pun kembali berpura-pura lalu meminta minumannya dan tiba-tiba Koba membawa senjata itu dan kembali lagi ke desa Kera. Dan sebelum sampai di desa, Koba menemui Carver dan menghabisinya.
Sementara itu, Malcolm dan yang lainnya berhasil mengaktifkan bendungan, dan listrik pun kembali menyala setelah bertahun-tahun lamanya. Lalu mereka pun menyetel sebuah lagu dan goyang bersama. Malcolm dan kawan-kawan pun dibawa ke desa Kera. Di sana juga terlihat Cornelia yang sudah sembuh sambil menggendong anaknya. Suasana damai pun terasa di sana. Dan tiba-tiba semuanya berubah saat Koba memfitnah manusia dengan rapinya. Tidak ada yang tahu kalau Koba lah yang menembak Caesar. Koba mulai berorasi dan mengatakan kalau manusia telah membunuh Caesar dan juga membakar rumah mereka. Humans! Kill Caesar! Massacre! Human city! Burn evil! Melihat itu, Morris menyuruh Malcolm dan yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Dan beruntungnya mereka bisa sembunyi dari rombongan Kera yang mengejarnya. Tidak berselang lama, tiba-tiba rombongan Kera yang dipimpin oleh Koba menyerang markas manusia. Dreyfus pun segera menyalakan alarm darurat, dan semua pasukan bersiap melawan para Kera agar tidak masuk ke dalam markas. Terlihat semua Kera mulai menyerbu, dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Keesokan harinya di hutan, Malcolm dan Ellie berhasil menemukan Caesar yang ternyata masih hidup dan langsung membawanya ke dalam mobil. Mereka pun beranggapan kalau Carvel lah yang telah menembak Caesar. Namun dengan suara lemah Caesar berkata kalau Kera lah yang melakukannya. Lalu Caesar meminta mereka untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Yang ternyata itu adalah rumah Will, tempat dia dulu dibesarkan. Malcolm dan Ellie meyakini kalau Caesar mampu menghentikan perperangan antara Kera dan manusia. Karena itulah Ellie akan mengoperasi dan mengobati luka Caesar. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah tidak ada alat medis untuk melakukan operasi. Semua alat yang dibutuhkan ada di markas manusia, maka dari itu Malcolm memutuskan untuk pergi dan mengambil peralatan tersebut. Sementara itu para Kera yang berhasil menjebol markas langsung menangkap semua manusia di sana. Karena ada satu manusia yang melawan, Koba memerintahkan As untuk membunuhnya. Namun As tidak mau melakukannya karena Caesar tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Koba yang mendengar itu langsung menyeret dan membunuh anak temannya sendiri. Aims, follow Koba now. Sekarang Koba berhasil menguasai markas dan mengurung semua manusia di sana, agar mereka tahu bagaimana rasanya dikurung. Tidak hanya manusia, Koba juga mengurung para Kera yang tidak sejalan dengannya. Di antaranya adalah Morris, Rocket, dan yang lainnya. Sementara itu, Malcolm berhasil mendapatkan semua peralatan yang dibutuhkan. Dan saat akan kembali, Malcolm bertemu dengan Blue Ace dan mengatakan kalau ayahnya masih hidup. Father, alive. Got it. Caesar memberitahunya jika yang menembaknya bukan manusia, melainkan Koba. Setelah itu, Ellie pun mulai melakukan operasi kepada Caesar.
Malam harinya Caesar pun siuman. Blue Eyes meminta maaf atas semua kesalahannya. Tapi menurut Caesar dirinya lah yang salah karena telah percaya kepada Koba. Sekarang Caesar mengerti jika Kera mempunyai sifat tidak jauh berbeda dengan manusia. Ada yang baik dan ada juga yang buruk. Blue Eyes pun menceritakan kalau Koba telah melakukan penyerangan kepada manusia. Bahkan ia telah membunuh Ice, anaknya Rocket. Para Kera mengikuti Koba karena rasa takut, dan dia juga mengurung Morris dan Rocket. Blue Eyes juga mengatakan akan membantu ayahnya membebaskan Morris dan kawan-kawan, karena kondisi ayahnya masih lemah. Keesokan harinya Blue Eyes mendatangi Morris dan kawan-kawan. Ia menggambar sebuah kode dan para Kera di sana pun memahaminya. Sementara itu di rumah, Caesar yang sudah mulai sembuh mendatangi kamarnya dulu. Di sana dia menemukan sebuah handycam yang berisi videonya ketika dia dulu masih kecil. Setelah itu Malcolm datang menemui Caesar dan menanyakan siapa orang yang ada di video tersebut. Caesar mengatakan kalau dia adalah orang baik sama seperti Malcolm. Dan tidak berselang lama Blue Eyes pun datang bersama pengikut setia Caesar. Untuk menghentikan peperangan, Malcolm berencana membawa Caesar ke kota. Agar tidak ketahuan, mereka pergi melewati jalur kereta bawah tanah. Blue Eyes pun melaporkan jika Kera betina dan anak-anak dalam perjalanan ke kota manusia. Tentunya itu semua adalah perintah dari Koba. Ketika di perjalanan mereka ditembaki oleh manusia, Malcolm pun berteriak dan memberitahukan kalau dia adalah manusia. It's me! It's Malcolm! Don't shoot! Dan agar aman dia meminta para Kera pergi melewati tangga agar tidak bertemu dengan Dreyfus. Setelah itu Dreyfus membawa Malcolm ke suatu tempat. Ternyata Dreyfus telah memasang bom di sekeliling menara untuk meruntuhkan bangunan dan memusnahkan semua Kera. Lalu Malcolm pun mengambil senjata dan menodong teman-temannya. Ia mengatakan jika perang ini bisa diakhiri oleh Caesar, dan meminta mereka menunggu Caesar yang sedang berada di atas menara. Sorry, but I can't let you do this. He's up there right now. Sementara itu Caesar sudah sampai di puncak menara dan bertemu dengan Koba. Apes, follow Koba now. Sambil terus memukul, Koba mengatakan kalau Caesar lebih memilih manusia daripada kaumnya sendiri. Tapi menurut Caesar, Koba tidak lebih dari pembunuh dan berperang hanya untuk dirinya sendiri. Fight for Ape! Free Ape! Koba, fight for Koba. Dreyfus pun tidak habis pikir karena Malcolm lebih memilih membela Kera. Dan Malcolm mengatakan jika semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Dreyfus pun tidak masalah jika ditembak, karena dia sudah menghubungi markas militer di utara dan mereka sudah dalam perjalanan. Dan tiba-tiba, No! akibat ledakan tersebut para Kera banyak yang terluka dan tertimbun di reruntuhan. Melihat itu, Caesar dan yang lainnya menolong para Kera yang masih tertimbun. Lalu tiba-tiba Koba menembaki mereka. Akhirnya Koba yang sudah terluka parah dan meminta belas kasihan dari Caesar dan mengatakan kalau Kera tidak membunuh sesama Kera. You are not Ape. Setelah kematian Koba, Malcolm meminta Caesar segera pergi dari sana, membawa kawanannya karena tentara dari utara sudah dalam perjalanan, takut nantinya akan terjadi perang yang besar. Sorry, friend has already. Dan Caesar berkata kalau perang sudah dimulai dan para Kera lah yang memulainya. Sekarang seluruh umat manusia tidak akan memaafkan perbuatan mereka. Dan akhirnya Caesar kembali mendapatkan tahta kepemimpinannya
dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Tentu saja petualangan Caesar dan kawan-kawan tidak sampai di sini. Perang besar antara umat manusia melawan kera cerdas akan berlanjut di film ketiga. Oke, sekian video kali ini, silahkan berikan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.